Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin atas segala rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tabarruj atau tentang dandanan yang berlebihan. Kalau kita lihat dalam keseharian, sebahagian besar wanita-wanita, baik itu para gadis ataupun orang-orang yang sudah menikah atau ibu-ibu yang sudah menikah, itu dalam kesehariannya tentu tidak lepas dari dandanan, baik itu ketika di dalam rumah maupun di saat keluar rumah. Apakah ketika ke kantor atau ke tempat-tempat acara, ke pengajian-pengajian, atau juga bahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka kita lihat banyak wanita-wanita yang berdandan dengan dandanan yang khas atau dengan dandanan tertentu. Apalagi jika kita menyaksikan saat ini promosi-promosi tentang pakaian, kemudian skincare ya dan lain sebagainya, itu semakin marak. Maka penampilan-penampilan wanita muslimah semakin hari dan semakin tahun juga semakin berubah. Yang menjadi pertanyaan, apakah wanita-wanita muslimah itu ketika keluar rumah atau ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu batasan-batasan dandanan yang dibolehkan oleh syariah itu seperti apa? Karena di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tetap berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi Allah melarang wanita-wanita itu tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu dandanan yang berlebihan, atau secara spesifik tabarruj itu adalah ketika wanita berdandan dengan dandanan yang berlebihan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang juga bukan suaminya, dengan tujuan untuk menampakkan kecantikannya dan niatnya itu untuk menarik perhatian laki-laki. Jadi tabarruj itu adalah dandanan atau sikap yang dilakukan oleh perempuan-perempuan muslimah dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki. Tentu dalam hal ini dengan menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya. Maka para ulama kemudian mendefinisikan, menjelaskan tabarruj itu dengan beragam definisi. Ada yang mengatakan tabarruj itu ketika perempuan keluar rumah itu menggunakan pakaian yang menampakkan aurat. Karena aurat itu adalah keindahan, bagian dari keindahan perempuan yang bisa menarik perhatian laki-laki. Ada juga yang mengatakan bahwa tabarruj itu tidak melulu atau tidak selamanya memperlihatkan aurat. Tapi ada juga dandanan atau ada juga model pakaian yang dimiliki oleh perempuan ketika dipakai itu menutup aurat. Tapi dandanannya, ya make up-nya itu berlebihan, tidak lazim sebagaimana dandanan keseharian wanita di tempat itu dan tujuannya untuk menarik perhatian. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan di dalam sebuah kitab Nizamul Istima'i fil Islam itu disebutkan bahwa yang dimaksud tabarruj itu tidak selamanya dandanan, tapi sikap, perilaku itu juga masuk kategori tabarruj. Contohnya, pada masa lalu di Arab pada masa jahiliyah, wanita-wanita itu sebagian besar menggunakan gelang kaki yang berbunyi. Ketika mereka berjalan di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya, mereka sengaja menghentak-hentakkan kakinya agar
gelang kakinya itu berbunyi dan didengar oleh laki-laki yang dia ingin agar laki-laki itu memperhatikannya. Maka tabarus itu memiliki dua unsur. Yang pertama, dandanannya berlebihan menurut kebiasaan masyarakat setempat, dan yang kedua ada niat, ada niat untuk menarik perhatian laki-laki. Nah, tentu tabarus ini dilarang di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan juga di hadapan laki-laki yang bukan suami. Kalau di hadapan suami seperti apa? Ya wajib tabarus. Nah, itu. Jadi wajib tabarus. Kalau di hadapan laki-laki wajib berdandan untuk menarik perhatian suami. Tentu ketika suami di dalam rumah. Jangan sampai suami itu di luar rumah dan dandanannya juga berlebihan. Oleh karena itu, sahabat muslim yang berbahagia, khususnya para nisa, para akhwat, kalau memakai pakaian, pakailah pakaian yang standar, yang itu tidak terlalu mencolok. Dan kalau menggunakan dandanan, pakailah dandanan make up itu ala kadarnya. Yang kedua, wanita itu adalah perhiasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhiasan yang terindah. Ad-dunya mata wa khaira mata'uha maratus solihah. Wanita itu adalah sebaik-baik perhiasan. Ya, dunia itu perhiasan, maaf, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Artinya, ketika perempuan bersikap dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, kemudian menampakkan dirinya seperti seorang muslimah yang seharusnya, maka pada saat itu dia telah menjadi perhiasan yang terindah. Maka jangan kemudian terpengaruh dengan dandanan-dandanan atau dengan penampilan-penampilan yang tidak islami, ya itu sengaja dipopulerkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Ada yang ingin mencari keuntungan materi supaya pakaiannya laris, ya, alat make up-nya laris. Ada juga yang punya kepentingan ideologi supaya paham-paham mereka itu kemudian diterima oleh kaum muslimin, yaitu paham tentang liberalisme, kebebasan, dan paham tentang hedonisme, yaitu paham untuk memperturutkan hawa nafsu. Saya kira demikian untuk sahabat muslim sekalian, bahwa berdandan itu dibolehkan di dalam agama, tapi ada batasnya, yaitu jangan sampai bertabarruj, jangan sampai berdandan dengan niat untuk mencari perhatian laki-laki yang bukan mahram dan bukan suami, dan juga model dandanannya itu tidak lazim di masyarakat di mana kita hidup pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.